Kita lanjut kepada ayat 51 dan 52. Langsung 2 ayat Ustaz Deden. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kami menjadikan anak lembu atau sembahan sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Jadi nikmat yang ketiga, manusia paling bebal ini dimaafkan oleh Allah setelah mereka mengingkari janjinya untuk senantiasa bertauhid kepada Allah, lalu beralih menjadi penyembah anak lembu yang terbuat dari emas. Mangga Ustaz Deden, mau tekanan tafsirnya di mana ini? Ternyata bangsa yang diselamatkan oleh Allah itu kemudian menjadi bangsa yang paling berkhianat ke Allah. Ayat ini menjelaskan pengkhianatan mereka, tetapi juga sekaligus datangnya anugerah Allah yang lain, yaitu mereka dimaafkan. Ini luar biasa, suatu kaum yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nikmatnya untuk bertauhid. Ketika mereka salah, kemudian Allah maafkan, maka Allah tetap menunggu syukur mereka. La'allakum tashkurun. Itu Ustaz. Baik. Kang Boni, ada yang perlu diimajinasikan juga di ayat ini? Di lockdown beberapa bulan itu berat, tanpa pengajian itu luar biasa. Ini kalau aku lihat kaum Musa ini ditinggal 40 hari lalu membuat sesembahan lain berarti ya. Itu ya Abi ya? Iya. Berarti ditinggalin 40 hari balik lagi kepada suatu kemungkaran berikut. Nah itu aja sih, aku lagi ngelihat itu aja Abi. Kata-kata ini 40 hari, lalu kamu menjadikan anak lembu. Berarti ditinggal 40 hari, dan lupa lagi sama Allah ya? Hanya dalam 40 hari. 40 hari. Gampang banget melupakan Allah. Makanya tadabbur tiap malam. Yang menggodanya gara-gara kuning-kuning emas saja. Anak lembu ini dari emas emang dibuatnya, Abi? Iya, dibuat dari emas, hanya gara-gara ada lubang dari bokongnya, kalau keluar dari mulutnya ada suara. Dia mengatakan inilah anak Tuhan atau inilah Tuhan. Karena mereka memang sebelumnya sudah terpengaruh dengan paganisme penyembahan anak lembu ini ketika di Mesir. Oh. Nah, itu diperkuat dengan emas yang kuning-kuning itu. Jadi Tuhannya pun dari emas yang haram sebetulnya mereka. Sampai sekarang mereka berusaha untuk menguasai emas di dunia. Karena bagi mereka yang kuning-kuning adalah Tuhan, sesembahan. Nggak boleh ada yang menentukan emas kecuali mereka yang menguasainya. Termasuk harga emas di dunia harus mengikuti LBMA, London Bullion Marketing, kalau nggak salah aliansi atau association. Itu harga emas di dunia. Dan itu dikuasai oleh Solomon Brothers. Mereka yang mengaku keluarga Sulaiman yang menuhankan ini semua. Mudah-mudahan kita juga tidak termasuk menjadi penyembah materi atas nama ketuhanan yang kita sembah. Tetapi yang luar biasa di sini, Allah memaafkan mereka. Padahal tingkat dosa yang mereka lakukan ini sudah kemusyrikan. Iya. Masih diberi kesempatan.
agar mereka bersyukur. Hmm. Tapi dalam ilmu gaibnya Allah, Allah tahu ini kaum yang nggak bersyukur, ini kaum yang nggak akan bertaubat. Dan ini juga menjadi ini tadaburnya buat saya bahwa sabar. Kita harus sabar menghadapi memang situasi seperti ini. Ada loh manusia yang seperti itu. Kalau kita kurang sabar, pengennya ya selesaikan aja nih cepat. Iya, benar. Nah, karenanya kesabaran adalah kunci sukses kita dalam beriman. Artinya jangan sampai gara-gara terlambat, kalau bahasanya Al-Hikam barangkali ya Ustaz Deden, jangan sampai terlambatnya doa dikabulkan membuat kamu berburuk sangka kepada Allah yang pasti akan menunaikan janjinya. Seperti Bani Israel, gara-gara Nabi mengingkari janjinya, katanya 40 hari balik. Masa Nabi bohong? Kebetulan saat itu nggak ada WA pula. Karena kasusnya kan terlambat 40 hari ini akibat Nabi Musa pada hari itu tidak berpuasa saat menerima Ten Commandment di salah satu kisah Israiliyatnya lah kira-kira begitu. Kenapa tidak berpuasa? Takut mulutnya berbau ketika berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara itulah kemudian perjalanannya bertambah. Nah, ini ujian bagi kita. Ujian kesabaran mengikuti Nabi SAW. Ketika ada hal-hal yang bersifat keduniaan, ada hal-hal yang bersifat irrasional, maka bersabarlah mengikuti perintah itu. Baik, kalau masih ada yang mau ditambahkan sebelum kita masuk ke ayat 53, cukup ya? Cukup, insyaAllah. Insyaallah. Ustaz Deden, silakan. Ya, kelihatannya Bani Israil ini ingin punya Tuhan, tapi Tuhannya mereka atur sendiri. Ingin punya kitab ya. Pengen punya kitab, juga kitabnya diatur sama mereka. Bukan kitab yang mengatur mereka. Makanya ketika ternyata Allah berkehendak tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka langsung beralih kepada lembu itu. Yang lebih sesuai dengan hawa nafsu mereka. Baik. Jadi Bani Israel di sini tidak bersyukur atas nikmat diberikan kesempatan bertobat. Ini yang paling penting barangkali. La'allakum tashkurun, ini tidak dimanfaatkan. Justru bukannya alih-alih, bukannya malah bersyukur dikasih kesempatan bertobat karena dimaafkan, malah tambah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih.